Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi tentang perangkat lunak atau software. Jadi pada materi kemarin kita sudah bahas tentang hardware atau perangkat keras. Langsung saja kita ke pokok bahasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada fungsi software, yang ketiga ada pengelompokan software. Pendahuluan yaitu berisi tentang pengertian software. Software itu merupakan perangkat lunak, merupakan serangkaian program yang mengontrol operasi dari sistem komputer. Software merupakan rangkaian prosedur dan program yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Fungsi software itu melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Yang kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Yang ketiga, bertindak sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware untuk melakukan aktivitas yang harus dilakukan dalam software komputer. Pengelompokan software yaitu ada 3. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada software aplikasi, dan yang ketiga ada bahasa pemrograman. Sistem operasi merupakan program yang berfungsi untuk mengatur sistem kerja seluruh komputer dan sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem operasi ini mengendalikan dan mengkoordinasi operasi pada sistem komputer. Peran sistem operasi yang pertama yaitu mengatur fasilitas komputer, memberikan layanan untuk pemrograman, dan menjadwalkan eksekusi program lainnya. Yang kedua, menjembatani perangkat keras dari pemrograman. Yang ketiga, memberikan interface yang bagus untuk menggunakan sistem. Yang keempat, untuk mengontrol eksekusi program-program aplikasi yang memerlukan fasilitas dan pelayanan hardware komputer. Fungsi sistem operasi yaitu ada beberapa, diantaranya yang pertama itu mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi pengguna. Yang kedua, membuat komputer dapat menjalankan program secara benar. Yang ketiga, mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik. Yang keempat, mengelola seluruh sumber daya di dalam komputer atau resource manager. Yang kelima, program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Jenis-jenis sistem operasi yaitu ada 3, yang pertama Windows, yang kedua Unix, dan yang ketiga ada Linux. Software aplikasi. Software aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang siap pakai yang digunakan untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaan penggunanya. Merupakan program yang dikembangkan sendiri atau dibeli untuk memenuhi kebutuhan tertentu pengguna. Software aplikasi yang pertama yaitu ada pemrosesan kata, contohnya adalah Microsoft Word. Yang kedua ada pemrosesan angka, contohnya adalah Microsoft Excel. Dan yang ketiga ada pengelolaan database, contohnya Microsoft Access. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak bahasa yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Yang kedua, komputer itu mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh pemrograman. Tingkatan bahasa pemrograman yaitu ada 3. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu biasanya lebih dekat dengan mesin. Kalau yang kedua bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu dia lebih dekat dengan antara manusia dan juga mesin. Kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi itu biasanya lebih dekat dengan manusia. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan atau saya ada kekeliruan yang mungkin teman-teman belum bisa pahami, saya mohon maaf karena saya juga sama-sama belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.